juga tolong kami juga nanti jam 11 ada rapat dengan kepala KUA karena ada KUA di luar Majalengka di Kuningan yang sudah ada kebobolan ya, kemalingan dari KUA. Jadi saya harap nanti akan menekankan untuk kepala KUA untuk mengkoordinir untuk piket gitu ya. Artinya kan di KUA itu ada penyuluh, itu ada alhamdulillah ya. Reneh juga jadi bisa dibagi-bagi lah. Kemudian hal lain yaitu tentang sertifikasi halal ya. Sertifikasi halal target kita kemarin Pak Umar 816 ya. Jadi nah itu ada sertifikat yang berbayar ya, yang berbayar itu 230 dan gitu kita harus mencapai target itu. Nanti kami kemarin sudah koordinasi dengan tim, dengan Katim juga dengan kepala KUA. Mungkin nanti kami akan menggunakan dari UPJ kecamatan untuk bisa mengalokasikan untuk pemberdayaan ekonomi umat berupa bantuan untuk sertifikasi halal bagi UMKM yang ada di kecamatannya masing-masing. Dan nanti kami akan direvitalisasi lagi lah, akan diperkuat lagi. Kemudian alhamdulillah bahwa untuk penyuluh P3K mungkin ini hal-hal yang menyangkut keuangan sudah cair semua ya. Yang rapel, yang tukin THR gitu kan. Nah, untuk yang yang penyuluh agama honorer mudah-mudahan itu segera disetujui ya dari surat edaran yang tadi nomor 12 itu kan itu dimungkinkan bahwa penyuluh agama honorer juga ada tunjangan hari raya di situ. Ya. Mudah-mudahan kalau tidak disetujui di sebelum hari raya, mungkin setelah hari raya ya, ada untuk guru honorer dan juga penyuluh agama honorer gitu. Kemudian tadi Pak Kani bahwa untuk penyelenggaraan FTQ yang tanggal berapa? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 itu mangga lah. Mungkin nanti ada seperti biasa defile dari Kapilah Majalengka. Biasanya pesertanya kepala KUA, terus pejabat di sini, kemudian juga kepala mata negeri dan mungkin dari penyuluh. Nah nanti silakan dikomunikasikan semuanya. Kalau misalkan ada perwakilan penyuluh atau mau semuanya ke Bekasi, ya silakan gitu kan. Nanti tentang masalah keuangannya tinggal dikomunikasikan seperti apa. Mumpung sekarang masih, kalau misalkan mau menjahit seragam masih ada waktu lah ya. Masih ada waktu sekitar 20 harian lah untuk sampai ke kegiatan FTQ tanggal 27 di Bekasi ya, di Kabupaten Bekasi. Jadi bisa dikomunikasikan dari sekarang. Kemudian mudah-mudahan cair juga. Ini saya sudah mengusulkan tentang yang kultum ya. Yang kultum kan biasanya tahun kemarin kayak sarung ya. Nah, saya juga lagi sudah mengusulkan. Mudah-mudahan ada orang awes sih. Ayah sarung untuk yang kultum di sini dan juga yang kultum di Masjid Al-Imam ya pakai simul. Benar ibu-ibunya ayah Punono itu ya. Kemudian sekarang juga lagi pendataan honorer, mudah-mudahan formasi yang 100.000 lebih dari Kementerian Agama untuk rekrutmen baik PNS maupun P3K bisa terserap oleh honorer-honorer yang ada di kita gitu. Sehingga mereka bisa terselamatkan gitu. Mungkin itu secara singkat dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Enggak Pak Kani itu aja ya. Kuat lagi ada informasi terkait penyuluhan maka silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walau muafiq ila kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Kita lanjut. Terima kasih Pak Kasih Bimas dan selamat mengikuti diklat PIM lagi. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan pertama masalah MTQ provinsi dulu. Sebelum nanti ada kabar hasil dari Rakerwil kemarin, amanat dari Pak Kakanwil, Pak Habib, Pak Katim, juga Ketua PPI Pari Pusat. Kita yang pertama dulu masalah MTQ provinsi. Untuk
kebiasaan penyuluh itu diminta untuk depile. Nah, depile kemarin Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa kami siap untuk segala sesuatunya dan sudah sangat matang katanya, meskipun masih berpacu dengan hujan. Oleh karena itu kita sepakati saja yang untuk depile, apakah kita semua yang ASN mau berangkat ataukah hanya perwakilan? Monggo. Waalaikumsalam. Usulan ya. Ya. Satu, kita tanya dulu ke Pak Ketua, apakah di sana memang tempatnya gitu dibatasi atau tidak, itu satu. Yang kedua, pesertanya dibatasi atau tidak. Karena saya pernah ke sana ya, pernah survei satu kali dengan Pemda, akhirnya tidak di lapangan, jadi di lingkungan Pemda semua. Itu satu. Terus yang kedua, barangkali ada himbauan atau bukan himbauan, apakah ada bisa dibandingkan dengan yang lain, apakah memang yang lain juga ikut semua atau tidak, bukan persoalan akhirnya ke iuran dana dan sebagainya, hanya mungkin keterbatasan peserta gitu, karena padat dan sebagainya, barangkali Ya. itu aja. Terima kasih ya. Oh, Mangga. Pak Ketua, untuk tanggal 27 itu berbarengan dengan BIMSIK. Mungkin kami nggak ikut Pak. Ya. Jadi silakan ada formasi. Demikian. Terima kasih. Sama. Oke. Terima kasih. Udah ada 2 masukan. Pertama, masalah kesiapan di panitia, karena memang ruang lingkupnya ada di Pemda. Sesuai kabar terakhir kemarin malam dari Ketua IPARI Kabupaten Bekasi, bahwa untuk depile itu memang hitungannya kami siap. Masalahnya kita mau berapa? Ya, salah satu wajar sih. Yang namanya depile pasti jalan kaki sambil jeung pawai ta'aruf deh. Itu. Sambil jeung pawai ta'aruf. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi alhamdulillahnya kan sudah beres puasa. Tinggal kitanya saja sebenarnya kemauannya mau ikut atau tidak gitu. Cuman dari penyuluh pasti harus ada. Dari penyuluh pasti harus ada. Di kabupaten lain kemarin bahkan mungkin Majalengka juga sudah booking hotel ya. Sudah booking hotel. Dan rata-rata kemarin memang menyepakati kita akan bertemu di sana. Oleh karena itu mangga nanti disepakati sajalah mau perwakilan atau seluruhnya. Yang jelas tadi sudah dikurangi oleh si petugas BIMSIK yang memiliki sertifikasi haji mungkinnya, atau para panitia ya, panitia BIMSIK, karena katanya sudah ada tanggalnya tanggal 27 April itu. Kalau Enggak. Salam. Terkait dengan tanggal 27 kemungkinan saya juga bisa ikut dan tanggal 27 ada agenda sosialisasi dengan yang kedua untuk depile, kalau memang memungkinkan saya pikir semua ikut. Kalaupun ada batasan, karena misalnya masyarakat hanya diminta 40. Nah, untuk 40 itu biaya diambil berapa? Terus harus ada subsidi silang dan yang artinya kalau misalkan dijatuh misalkan katakanlah untuk 40 itu butuh dana 10 juta misalkan. Nah, itu dibagi rata untuk menyumbang nanti yang tidak berangkat itu bisa menyumbang pada yang itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua, tambahan. Iya, mangga. Sebagaimana Pak Haji Didin disampaikan, Ana setuju. Yang jelas batik harus semuanya dapat. Itu aja. Batik semua dapat. Ya. Untuk ke sana, Masalah berangkat ke sana mah
Perwakilan bisa. Setuju gitu? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Sudah. Saya potong dulu masalah batik ya. Batik kita mau terpisah dari batik Ipari atau tidak? Ini kemarin saya dikasih contoh karena ini sudah menjadi ketentuan khusus dari PP Ipari dan sudah menjadi hak cipta khusus untuk Ipari. Saya hanya dikasih satu untuk contoh saja. Ini yang sudah jadi. Nah, masalah tadi kenapa saya langsung ngomong ke batik ini? Mau batik yang ini atau batik khusus untuk MTQ? Yang ini saja. Coba buka heula, can buah-buah sapotong sakieu. Masalahnya ada logo Iparinya, Kang. Jadi ada logo Iparinya. Ya. Jadi ini sudah menjadi hak cipta dari Ipari. Kahasti lah. Anu usul hayang ieu ame teu meuli deui kena. Masih dijual dah. Ya. Berarti yang ini saja. Iya. Nah, duit. Jadi lamun yang naik defile memang tidak kelihatan di defile. Oh, bisa aja. Batik Ipari oke. Nya, lawan usul kieu teh ngieun deui Ipari tapi Majalengka gitu tah. Ya. Tapi kalau makai itu nantinya kalau di Bekasi di sana orang lain sama gitu. Itu maksudnya. Dia di Ada Majalengka. sok di adu argumen dulu lah. Kalau ini memang dimungkinkan semua sudah punya nanti. Ya nggak apa-apa. Pak Ketua, Ya. tadi udah diketok palu itu aja. Itu Bisa aja. aja tahun depan atau Oke. Rebo Wekasan kita beli lagi nggak apa-apa. Ya. Benar. Baik. Nah, yang jadi permasalahan adalah untuk ibu-ibu. Yang jadi permasalahan untuk ibu-ibu karena ukuran ibu-ibu kan aya nu hayang big. Aya nu hayang panjang kan ibu-ibu mah kan jadi beda-beda gitu. Silahkan didata untuk ibu-ibu sebab ya, ini amak sadaya tapi kan aya nu hayang godobar teh. Pada prinsipnya begini, Akang Teteh, karena ini yang menjual adalah PP Ipari Pusat, ya Ipari Pusat. Kalau yang sudah jadi ini harganya pengurus pusat, ini ya harganya 215.000. Kalau yang sudah jadi. Kalau kain untuk laki-laki itu kainnya 175.000. Nah untuk sabatikeun teh. Nah yang jadi masalah kan saya bilang tadi. Pokoknya sabatikeun teu disebutkeun. Nah, jadi dia Bu. Kalau untuk ibu-ibu yang panjang yang ini saya tanya ke Teh Titin bendahara Ipari Jabar itu harus tambah 1 meter. Kalau misalnya yang panjang sampai lutut tuh, itu harus tambah 1 meter. Di kami di saya pasti ada yang 2 belinya. Oh iya, ya. Ukuran. Ya makanya silakan. Berarti kita silakan didata dari sekarang, Kak Umar. Saya minta bantuan Kak Umar untuk mendata siapa yang pesan baju langsung dan siapa yang pesan seragam kan? Aja. Jadi biar Pak Ketua dan bendahara gampang motong ya, tinukas, udah langsung jadi aja. Langsung jadi. Oke, heula baru motong tinukas. Kan nanti bayar, Pak. Iya. Daripada kain jadi kaput kumaha? Ya, makanya saya kan menghargai yang perempuan, makanya gini, yang jadi yang saya lihat yang sudah jadi itu
Ukuran Enggak gini, standar. gini Pak Ketua. Kalau yang di pusat untuk perempuan bagaimana ukurannya? Iya, ya, ukuran batik standar. Ya udah gitu aja. Gaya mau kudu 3XL. Tadi bisa ditimbang. Tuh. Ibu Nunung. Terima kasih. Oke. Oke, berarti kita sepakat yang jadi ya. Kita sepakat. Yang selanjutnya kita sepakati. Berarti tadi yang berangkat hanya perwakilan saja, minimal sebus satu Nah, gitu. 60 Ya. 60 orang. 58 orang, berarti setengah dari. Udah masih bau dah kakak ayo, dan disusu, terus tenang awan. Tenang bonus. Kita lanjut, sepakati rekan-rekan, sepakati untuk Depile MTQ itu kita sudah ada kabar bahwa kita hanya diminta untuk depile. Kalaupun misalnya ada beberapa orang di antara kita yang jadi ofisial, itu jelas tidak akan bareng sama kita sebab mereka berangkat duluan. Depilenya, kabar dari Bekasi kemarin, Ketua IPAR ini menyatakan bahwa depile itu akan dilaksanakan pada tanggal 28-nya. Kalau 27 itu pendaftaran dan keberangkatan, penerimaan tamu dan segala. Kemungkinan depile itu pagi di 28. Jadi di hari Minggu, hari Ahad. Oleh karena itu, ya tapi nggak tahu lah bagaimana nanti, bagaimana misalnya surat resminya gitu ya. Tapi persiapannya seperti itu. Untuk itu nanti kita sepakati. Kalau misalnya yang berangkat satu bis, berarti nanti kita tinggal mau perwakilan kecamatan, anu jantan official seberapa enggak? Gacan. Ya minimal sakecamatan 2 berartinya. Minimal. Hakim ulah mangkat Pak, utang. Minimal sakecamatan 2 lah. Karena mah rek sahabat sakecamatan 2 nu penting. Ya. Itu. Sudah ya, kita sepakati berarti untuk batik kita pesen langsung ke Ipari Pusat. Terus untuk mobil juga kita sepakat 1 bis berangkat ke sana, dan untuk perwakilannya per kecamatan 2 orang. Per kecamatan 2 orang. Nanti misalnya ada lebih 5 atau 6 orang, mungkin dari pengurus lah. Mungkin dari pengurus. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Selesai untuk masalah MTQ. Kabar dari Jawa Barat kemarin, pertama kita kedatangan Ketua IPARI Pusat atau PP IPARI, Kang Haji Dalo Abdullah, yang menyampaikan beberapa poin yang harus jadi perhatian kita. Pertama, kabar dukanya dari Kang Dalo bahwa wakil dari Jawa Barat kemarin yang naik ke 4A itu gugur semua. Tidak ada yang lolos, tidak ada yang lolos se-Jawa Barat. Yang lolos itu hanya orang Jogja, Jawa Tengahnya ada. Cuman dari Jawa Barat tidak ada yang lolos untuk naik ke 4A kemarin. Oleh karena itu, salah satu pesan beliau dari Ketua PPI IPARI Pusat, pertama, karena kita sudah menjadi warga penyuluh,
yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023, juga Permenpan Nomor 9 2021, Permenpan 1 2023. Paling tidak jabatan fungsional tertentu itu kita harus buka lagi lah, seperti apa tugas kita. Jadi jangan sampai begini, tugas kita hanya dari contoh di Permenpan 9 2021 yang diperjelas di Permenpan 1 2023, karena kita sudah diikat oleh undang-undang dan Permenpan itu, maka tugas kita bukan hanya datang ke Majelis Taklim, tapi poin-poin yang lainnya itu harus dilaksanakan. Dan itu sudah sering di-share oleh Kang Haji Abdul Aziz. Di Simpeg 5 juga sudah harus masuk. Sekarang sudah memasuki April, artinya SKP yang triwulan harus sudah dibuat. Jadi beliau menyarankan sampaikan ke semua penyuluh bahwa itu menjadi hal wajib buat kita, karena bagaimanapun kita sudah dibayar oleh negara untuk melaksanakan poin-poin yang ada di Permenpan itu. Ya, poin-poin yang di Permenpan itu. Kembali ke kita masing-masing. Misalnya dari 32 poin untuk penyuluh ahli pertama hanya dipakai 22, ya tinggal diisi aja yang 22-nya. Jadi ulahan keusian nomor 11 na unggul gitu. Foto Majelis Taklim pinuh, yuk pinuh, sementara naskah tidak ada. Terus foto konsultasi tidak ada gitu. Sebab tugas kita bukan hanya ke Majelis Taklim, sesuai regulasi lah, sesuai regulasi. Dan itu kemarin sudah menjadi temuan dari Irjen yang dipimpin oleh Pak Hasim. Sanes Kang Hasim ya sanes. Ya. Dan rata-rata di antara kita penyuluh memang belum mau aktif di Simpeg 5 dan kinerjanya masih rata-rata masih 40%. Jadi sementara tuntutan kita ke sana, Tukin itu ingin yang 80%. Nah, maka beliau menyarankan silahkan segera dibuatkan SKP yang sudah lewat tanggal 3 nya. Sudah lewat 3 hari sok buat jarinan gitu. Dibuat SKP-nya. Ya. Silakan dipahami saja. Yang penting poin-poin kita itu akan berbeda dengan yang lain mungkin. Nah, masalah naskah, masalah foto itu harus segera disiasati oleh kita dari sekarang. Amanat Ketua IPARI Pusat itu seperti itu. Sebab contoh, ketika IPARI Pusat meminta audiensi dengan DPR, minta kenaikan dari yang PAH itu 1,5 juta, yang 1 juta pindah ke 1,5 juta, kita mentoknya di bukti fisik, Pak. IPARI Pusat tidak bisa memberikan bukti fisik bahwa penyuluh itu memang punya data gitu, punya laporan. Rata-rata seperti itu. Termasuk kemarin yang uji kom yang mau naik ke 4A, mohon maaf harus saya sampaikan, rata-rata hanya ada contoh yang 3D itu kan di Permenpan itu 30 poin ya, 30 poin. Rata-rata yang disampaikan untuk ikut uji kom naik ke 4A itu hanya 11 Kang Haji. Jadi loba anu ka Majelis Taklim loba, naskahna loba, anu konsultasian saeutik. Padahal konsultasi itu harus berimbang dengan yang lainnya gitu. Jadi tidak boleh timpang, bahasa kasar mah kieu. Lamun ka Majelis Taklim saminggu 4 kali, nya konsultasi sekali lah saminggu gitu. Kudu aya gitu. Dia misalnya nu konsultasi mah ngobrol di warung kopi, urang bari ngopi, ngobrolkeun masalah warisan, masalah
Nah pokoknya mah da ayo masalah materi mah bisa dialurkannya. Masalah ayo obrolan kita di warung kopi di apa silakan dijadikan. Yang jelas kemarin salah satu kelemahan dari Provinsi Jawa Barat untuk bukti fisik itu yang mau naik 4A itu contohnya adalah Ketua IPARI Kabupaten Bogor loba nanti gitu naskah full aya 48 setahun, daftar ke pengajian full aya 200 opat setahun teh, berarti opat saminggu opat kali. Sementara yang lainnya konsultasi hanya ada 11 gitu, setahun. Itu tentu tidak berimbang. Makanya mangga disiasati lah. Termasuk yang medsos, Kang. Yang medsos. Jadi ulahan saukur ngadamel TikTok, ulahan saukur ngadamel tulisan di WA, di Facebook, di nanaon tanpa ada bukti screenshot percuma, Kang. Jadi sok dikumpulkan lamun ngadamel tulisan materi tentang Lailatul Qadar di Facebook dibuat screenshot kan ada tanggal, dibuat tanggalnya, ada tanggalnya. Jadi jangan hanya aktif di medsos tapi di bukti fisiknya tidak ada gitu. Kawatos ka urangna kan nilai urang. Ya. Itu salah satu kekurangan kemarin. Mudah-mudahan jadi catatan buat kita. Termasuk rekan-rekan juga kemarin kata Pak Kabid untuk P3K kumaha KGB jeung kenaikan tingkatna. Makanya silakan diatur dari sekarang karena sekarang sudah memasuki tahun yang full pertama. Sok disiasati lah. Kalau kemarin kan dari September ke Desember lah. Hitung-hitung ngalalanya bahasa Pak Katim mah gitu. Ayo nama wayahna kudu diajar dirapihan. Sebab bagaimanapun yang susah itu nanti masing-masing. Tinggal mintalah. Saya yakin di Kang Haji Aziz masalah judul naskah pasti adalah 60 judul mah. Tinggal ya. Ya. Semuanya pasti ada ya. Jadi tolong bahwa kita sudah terikat regulasi, aturannya sudah ada, Permen Pan 9-nya dipahami, itu tugas pokok kita. Permen Pan 1-nya juga di 2023 dipahami bahwa itu adalah langkah kita menjadi JFT, jabatan fungsional tertentu. Beda dengan JFU, kalau JFU mah tinggal nunggu 4, 5, 6 tahun naik gitu. Kita mah tidak, harus ada nilainya. Tinggal dihitung baiklah, dihitung-hitung ya. Cara menghitungnya di rekan-rekan sudah banyak yang ahli. Kang Haji Didin, Kang Haji yang sudah 4 itu, Kang Haji Didin, Kang Haji Aziz, Kang Haji Asepso, Kang Haji Jalal, tadi si Ibu Nunu. Saya kira tinggal kita komunikasi kumaha sih carana ngani membuat dupak gitu. Sebab kita sekali lagi catatannya kita adalah JFT bukan JFU. Kalau JFT maju dan tidaknya terserah kita. Kalau di Permen Pan 1 2023 itu kan ada punishment ya. Ada punishment penyuluh yang tidak bisa naik pangkat dalam jangka 6 ke 8? 7 sampai 8 tahun ya. Ini korbannya. Ya. Itu akan dihilangkan jabatan fungsional tertentunya Kang Edi. Jadi gini, makanya saya sampaikan ke Akang dan Teteh semuanya silahkan karena ini hak masing-masing. Mau tetap di JFT dengan grade tukinya misalnya sabaraha, aya nu 11 kalau tertinggi, aya nu 8, aya nu 8. Kalau JFU itu KGB-nya sudah tentu 4 sampai 6 tahun naik gitu. Cuman masalahnya grade-nya turun kan. Kalau JFU itu tertinggi ya 5 sampai 7. Makanya dinikmati dan disyukuri. Itu yang ingin saya sampaikan amanat dari
Ketua PPI Pari Pusat, termasuk nanti ada link Kang Hendrik Kang Hendrik ya, Kang Hendrik yang sudah bertanya ke saya masalah link untuk KTA ya Kang, masalah link untuk KTA. Di sananya memang masih disiapkan form tertentunya. Nanti kita mengisi link itu untuk mendaftarkan buat KTA. Apa KTA? Kartu tanda anggota penyuluh. Oh, banyak soalnya jelas KTA terloba itu. Nah, ya, Kang Hendrik mungkin sudah dapat informasi dari rekan-rekan. Saya juga sudah dapat informasi. Cuman kemarin hasil Rakerwil itu kita nunggu perbaikan aplikasinya lah. Sebab nanti linknya memang sudah ada gitu, dan itu disiapkan username dan passwordnya masing-masing. Dan silakan disiapkan saja rekan-rekan bahwa di KTA itu nanti menjadi salah satu syarat untuk kenaikan tingkat. Jadi lamun hayang naik tuh boga KTA tuh bisa Kang. Ya, moal dibantuan ku pengurus IPARI pusat teh gitulah intina. Lamun anu ka4A moal dibantuan ku PW IPARIna, lamun anu naik ka 3B, 3C, 3D gitu. Sebab ya itu menjadi salah satu yang sudah menjadi anggaran dasar dari IPARI yang ada di kita. Lanjut Kang. Untuk selanjutnya masih dari Ketua IPARI Pusat, iuran yang sudah kita sampaikan sesuai dengan hasil Rakernas itu dibagi menjadi 3 Kang. Dibagi menjadi 3. 15% itu menjadi hak PPI Pari, 25% menjadi hak PWI Pari, ya, yang 60%-nya baru digunakan oleh PDI Pari yang di kabupaten. Jadi dari iuran Akang dan Teteh itu nanti kami harus memposkan, sudah dikirim nomor rekeningnya, yang 15% dikirim ke pusat, yang 25% dikirim ke provinsi, yang 60%-nya digunakan oleh kita. Itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya pesan dari Pak Kanwil itu dari IPARI Pusat sudah ya. Jadi silakan yang belum, mungkin yang masih jadi rasa malas kita adalah membuka Permenpan 9 2021 dan Permenpan 1 2023. Pak Ketua, Silakan. untuk kenaikan teman kita yang terhambat itu dari 3D ke 4A, apakah gugur dan dari nol lagi atau ada pengecualian? Soalnya gini, ketika berkas SK belum turun tapi PAK sudah ada, itu bagaimana? Ya, jadi memang betul begitu Kang. Yang kemarin memang ditanyakan oleh kami juga, aya nu leuwih aneh Kang. SK geus aya PAK acan. Pak aya nu leuwih aneh nanti gitu. Ya, tapi itu sedang kita usahakan. Dan untuk yang sudah mengajukan Ya. gugur yang kemarin gugur dari kita itu siapa ya? Haji Dasmin, Kang Haji Dasmin Asep, sama Asep, Agus Susyudin ya? banyak. Di jalan Kang Usupyudin ya? Ya, yang mau maju ke partai. Dan itu ya tinggal nanti kita tunggu kabar selanjutnya lah. Mudah-mudahan segera teratasi karena fokus dari BKN atau Menpan sekarang memang lagi ke audit yang 110.000 yang dari Kemenag itu, formasi itu. Tapi mudah-mudahan segera ada kabar lah. Dan kita juga memang punya kewajiban untuk membantu rekan-rekan yang mau naik pangkat itu. Gitu. Siap. Ya, lanjut Kang. Untuk amanat dari Pak Kanwil, mudah-mudahan sih di kita, di penyuluh agama non PNS itu, sisa formasi itu kan
tinggal 2.990 kata beliau. Masalahnya formasinya full tidak untuk sekarang. Dan tolong disampaikan saja kabar dari Pak Kanwil itu seperti ini. Kalau yang SLTA itu akan terpaksa, bahasanya lagi akan terpaksa menjadi pelaksana di KUA. Kalau yang S1 keagamaan sekalipun pendidikan itu akan diupayakan menjadi penyuluh. Masalahnya yang S1 umum itu yang jadi masalah. S1 umum, sementara di pendataan yang mulai besok, KUA mulai besok ya, sekarang guru itu harus melampirkan ijazah terakhir. Makanya ya, makanya mudah-mudahan ya bagaimana nantilah hasilnya, pokoknya mah ikuti saja gitu. Sebab kita penyuluh se-Jawa Barat itu ada 2083 dan dikurangi nanti mulai yang pensiun bulan ini sudah ada satu dari Kabupaten Majalengka, Kang Haji Asep Saifullah, penyuluh Banjaran, penyuluh Talagak itu sudah sangat membutuhkan, nanti tinggal formasinya aja disiapkan mungkin ya. Untuk keterisian semua penyuluh, mudah-mudahan nanti kita selesai pelaksanaan MTQ atau paling lambat mungkin selesai ibadah haji sih yang paling masuk akal gitu. Sebab katanya Kang Didin sudah join dengan Kang Indra mau ke Sindawangi gitu. Contoh ya. Udah ya teman. Misalnya Kang Haji Jalal mau kemana gitu. Nantilah mudah-mudahan selesai haji lah paling lambat. Ya. Atau setelah itu aja pelantikan presiden. 20 Oktober. 20 Oktober. Ya. Gitu ya. Lanjut Kang, kabar dari Pak Kabid dan Pak Katim. Untuk raker gabungan nanti akan diadakan di wilayah 3 Cirebon. Tapi masalahnya itu nanti waktunya ditentukan oleh Pak Kabid atau Pak Katim. Ya. Oleh karena itu meminta kepada kita untuk paling tidak ya siap-siaplah dengan program yang kita buat gitu, dan itu sudah kita siapkan. Dari Pak Kabid juga mengingatkan SKP Januari Maret yang nutilu bulan kamari itu tukang harus segera dibuatkan. Yang jadi poin dari Pak Kabid juga adalah kenaikan gaji berkala untuk P3K itu apakah berlaku 2 tahun atau tidak, itu yang belum ada ketentuan. Kalau di PNS itu Pak Umar, kita per 2 tahun itu ada KGP. Nah masalah jadi P3K berlaku atau tidak. Ya. P3K juga Berlaku. Alhamdulillah. Ya. Di Pemda sudah ada KGP yang sudah 2 tahun ya. Itu di Pemda. Iya. Di Kita Kemenang. belum ada. Tapi biasa sesaruannya. Ya, iya. Karena kabar RW Sebab kalau lihat di Undang-Undang ASN nomor 23 yang terbaru memang wajib sih, hak bukan wajib. Hak dari setiap ASN itu memang wajib memiliki KGB. Makanya sok disiapkan di ayeuna gitulah. termasuk pengetuaan PWP itu laporan pajaknya belum kan PPPK. Anu terakhir kemarin 31 Maret. Anu kan Pak Omar belum kan laporan pajak SPT ya. Belum kan? Jadi Ya. ya jadi saya pernah ngobrol dengan keuangan ya. Jadi langkah pertamanya memang kita harus punya dulu EPIN itu kan harus ke pajak ya. Jadi ada formulirnya. Setelah itu baru punya EPIN kan. Nah dari EPIN itulah nanti ada nomor segala-galanya. Jadi ayo nama OEKN gitu. Nah makanya kalau bisa untuk P3K barangkali kurang oke ditagih di akhir gitu tak.
Jadi mending ayeuna heula. Ketua, dulu kan pernah buang, hampir kata punya. P3K yang dulu, NPWP pada punya loh. Iya, tapi cuma bedanya untuk ya, membukanya iya, itu sama itu. Pak. Jadi Biar gini, diaktifkan lagi. bisa ke sana lamun aya oge anu melalui online ya, kan Ji. Jadi kalau yang tidak bisa ya ada formulir tapi resikonya harus ke bagian itu. Jadi silakan segera saja lah. Dan pasti orang yang diperintah soalnya penghasilannya guys Beda. Wow. Nah. Wow. Nah itu makanya silakan Akang dan Teteh yang belum, terutama Salapan. belum akan syarat untuk SPT itu harus punya EPIN dulu ya, Ya. nomor EPIN. Jadi silakan tinggal mau barang-barang dan cepet lah, cepet. Tinggal kita